Selamat berjumpa Bincang Mania. Jumpa lagi dengan saya Encang Agus. Kali ini kita berdatangan bos saya Pak Atwadi. Assalamualaikum Pak Atwadi. Waalaikumsalam, Cang Agus. Ya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe sama like ya. Udah capek nih bikin videonya. Gimana kabarnya Pak At? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Cang Agus sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, amin. Mudah-mudahan kita sehat semua ya. Bener. Ya. Oke Bincang Mania semua, Pak Atwadi ini sering dipanggil Uda. Iya, Bener begitu Pak? betul. Namanya orang Padang itu ya, orang Minang kalau laki-laki itu dipanggil Uda gitu. Uda gitu ya. Itu Cang Agus. Kalau wanita, Uni. Uni. Tapi bukan Uni kayak teman kita ya, itu beda. oh Mbak Uni itu ya. Pak Uni. Beda lagi ya. Itu ya. Itu. Pak At ini katanya lahirnya di kota Baru. Kota Betul. Baru tuh di mana Pak At? Koto Baru betul ya. Jadi Iya. di ini ya mulai dari akte kelahiran saya ijazah sama Mang Koto Baru. Kota Jadi, Baru. ya, jadi Kota Baru ini Cang Agus itu kalau di sini Kampung Rawa lah kalau di sini ya. Jadi nama desa kecil gitu kan ya. Nama Jadi desa bukan nama gitu ya. kota, desa kecil ya. Jadi tempat kelahiran saya itu ada kalau di sana itu namanya Jorong ya. Jadi Jorong itu sama dengan kayak kampung lah gitu ya. Kelurahan Kayak Kampung Rawa gitu kan ya. Oh kampung. Jadi ibu saya dulu kalau apa namanya ya, kalau mau mendaftarin sekolah atau mau daftarin apa gitu, itu selalu nulisnya kalau tempat lahir saya itu Koto Baru gitu. Jadi Koto itu kalau bahasa Padang itu kota kalau di bahasa Indonesia kan. kota Jadi ya, Koto ya. itu sama dengan kota gitu. Koto Baru artinya kota baru Kota gitu. Baru. Gitu Encang Agus. Itu kayak kota Bogor gitu Pak. Kota Bogor tapi namanya Koto Bogor Koto, gitu. Koto Bogor. Koto Bogor gitu. Jadi Koto itu kota gitu. Pak. Bincang Mania semua, kalau di kantor nih Pak Atwadi kalau mau deket-deket jam-jam pulang, kayak mau buru-buru pulang aja, katanya mau ngantar jaki. Emang mau ngantar kemana Pak? Bisa aja Encang Agus gitu ya. Ya sebetulnya nggak buru-buru pulang juga gitu kan ya. Iya iya. Tapi memang kalau memang udah waktunya pulang ya kita pulang gitu kan ya. Udah jam 4:30 atau jam 5 kan ya kita pulang. Memang kebetulan kalau saya itu kan tinggal di Cibubur ya. Iya Pak. Jadi kenapa saya misalnya udah waktu pulang saya pulang ya karena memang tempatnya Cibubur. Saya ingin ngejar waktu waktu maghrib itu iya. pengen di rumah gitu. Iya. Jadi sholat masjid dekat rumah ataupun sama keluarga ya. Nah, itu yang kadang-kadang yang apa namanya yang ingin saya supaya cepat pulang gitu ya. Soalnya daerah macet juga ya Pak ya. sana ya? Iya, kebetulan anak saya juga kan Zaki ya. Zaki itu kalau saya bawa ke masjid itu dia paling seneng gitu tuh. Kalau saya nggak ada dia ini nggak mau ke masjid sendiri gitu kan ya. Makanya itu alasan buat saya juga itu supaya kalau udah tiba waktu pulang ya saya pulang gitu tuh. Iya, Itu Encang biar- Agus gitu kan Biar ya. bareng-bareng ke masjid ya sama Jaki iya. ya. Ini Encang Agus merhatiin saya juga gitu ya. Saya jadi malu juga ininya gitu tuh. Kalau selama ini saya kalau udah waktu pulang gitu ya. Iya Pak. Siap gitu kan ya. Nah, Pak Atwadi kan udah tinggal di Cibubur nih. Itu Betul. tinggal sama anak, sama istri apa gimana Pak Haji? Oh iyalah, anak sama istri kan nggak mungkin pisah anak sama istri ya Encang Agus. Iya, iya. Ya, jadi saya tinggal di Cibubur itu dari tahun 2001 ya. Dari tahun 2001 saya udah tinggal di Cibubur gitu. Kemudian udah 2 kali pindah rumah ya. Mungkin rumahnya dulu ya kayak sebesar kandang ayam lah dulu ya. Akhirnya alhamdulillah ya dapat rezeki. Pindah. Nah, rumah pindah gitu ya, udah agak gedean dikit gitu. Jadi dari sana saya ke kantor berulang setiap hari ya. Nah, itu ceritanya saya tinggal di Cibubur jadi ya betah lah pokoknya di Cibubur gitu ya. Iya, nggak mesti dibetah-betahin nih Pak ya. Iya, Namanya rumah sendiri ya Pak. dibetah-betahin, namanya rumah sendiri gitu kan ya, nggak ngontrak, nggak ini ya, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah. Gitu, ya Gus. Pak At, Siap. kalau orang Minang nih ada slogannya nih, pantang pulang sebelum pantang mundur sebelum pulang pas sebelum apa ya? Oh, gitu. Oh, pantang mundur sebelum padam. Iya. Salah ya Pak? Jadi gini, Kang Agus gitu ya. Jadi memang orang Padang itu udah punya tradisi ya. Iya. Jadi kalau dia pergi merantau itu, dia malu pulang kalau nggak berhasil gitu. Jadi kalau misalnya dia tamat sekolah, tamat kuliah ya, itu dia pergi merantau. Di rumah dia juga malu gitu, malu. Jadi udah kebiasaan lah gitu ya. Kalau di rumah kayak namanya bujang lapuk gitu kan ya. Iya. Istilahnya kalau di sini
ngisi pos ronda, dia kerja dari pagi sampai malam ya. Pengangguran istilahnya. Pengangguran lah istilahnya gitu kan ya. Dicapai pengangguran gitu ya. Iya, itu udah apa namanya, udah mendarah daging, udah tradisi gitu ya. Jadi malu, apalagi yang laki-laki gitu kan ya. Dia itu harus merantau gitu. Nyampe di rantau, Iya. dia juga malu pulang. Kalau Belum- dia tidak apa namanya, tidak berhasil gitu. Belum sukses Tidak ada gitu yang ya. dia bisa bawa pulang, buat keluarganya, buat orang tuanya gitu kan ya. Lebih bagus kita nggak pulang gitu. Tapi kalau misalnya berhasil gitu kan ya, dia dapat kerja, dapat rezeki, malah itu tradisi juga harus pulang gitu. Jadi kayak saya misalnya Ancang Agus, Iya. saya itu kan ya alhamdulillah ya, ya jadi PNS gitu ya, punya Ya. penghasilan tetap gitu ya, punya gaji ya. Saya itu harus pulang gitu tuh. Kalau nggak pulang malah Malu jadi ya, jadi malah terbalikannya Pak ya. iya, jadi kayak aneh gitu. Jadi saya usahakan ya pulang itu ya, ketemu orang tua, ketemu sama saudara-saudara gitu. Saudara, Itu iya, sama suatu saudara, ya. wajib gitu. Kalau nggak pulang itu kayaknya ada yang kurang gitu. Betul, Itu Pak. keingat terus gitu. Oh, saya tahun kemarin itu nggak pulang karena kondisi COVID. Itu ingat terus gitu. Karena kebiasaan kita dari dulu, pertama saya merantau ke sini ya, itu setiap tahun itu saya pulang. rutinkan pulang gitu Iya, tuh. Nah gitu. Kalau nggak orang tua ke sini kan, nah, kan kasihan juga kan kalau orang tua gitu kan ya ke Iya, sini. iya. Bagusan Kasihan kita ya, Pak, ya. pulang. Gitu. Mumpung kita yang masih muda ya Pak, pulang Waktu ke kita sana masih ya. muda. Aduh, makasih nih Pak Ica. Dapat iya, Pak. minum ya, dapat gorengan. Makasih Pak Ica, Oke, makasih Pak Ica. Pak Twadi, silakan minum Pak. Oke, boleh ya, saya ya. Iya, silakan, Ada Pak. ya, sama-sama aja kita minum. Ya Pak. Nah, Ya, Pak. Pak Twadi, tadi kau terus kau pulang kampung kan nih, jadi berarti ke Sumatera nih. ya betul. Itu di daerah mana tuh Pak mananya? Pulang kampung. Kalau kotanya itu namanya Payakumbuh gitu. Payakumbuh. Ya, jadi Payakumbuh itu sekarang kalau untuk daerah Sumatera Barat ya, termasuk Sumatera Barat itu daerah-daerah kuliner gitu. Jadi kalau Encang Agus ke sana gitu kan ya, di mana tempat kuliner ke sana pasti diajak orang ke sana Di gitu. Payakumbuh Kuliner itu. ya. Itu udah dicanangkan juga itu sama pemerintah kalau kota Payakumbuh itu kotanya pusatnya kuliner di Sumatera Barat gitu. Jadi Nah. deket-deket itu, kalau deket itu nggak Pak? Jam gadang nggak itu? Dari Jam Gadang itu kira-kira 30 kilo. Jadi beda daerah ya, beda daerah tingkat beda 2 lah kalau lagi. dulu nama istilahnya ya, itu 30 kilo. Kalau dari Padang itu sekitar 120 kilo. Di lumayan jauh ya, 2,5 jam atau 3 jam perjalanan lah dari kota Padang itu. Jauh juga ya Pak ya. Ya namanya Payakumbuh gitu ya. Payakumbuh. Nah, Sama Bukit Tinggi beda lagi. Bukit Tinggi ya itu 30 kilo tadi. Jadi kalau Bukit Tinggi itu kan terkenal jam gadangnya ya. Jam gadang di Bukit Jam Tinggi, gadang ya. ada Ngeresiano gitu. Nah ini di Payakumbuh. Payakumbuh. Jadi kalau Encang Agus itu pernah dengar ya, sekarang kan lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi populer biasanya itu. Ada yang terkenal di sana itu ada namanya Kelok 9 gitu. iya. Jadi semacam jalan layang tetapi unik gitu. Berbelok-belok ya, Pak. Bertingkat-tingkat gitu kan ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube, di Google atau di mana gitu kan ya. Itu menurut saya salah satu yang terindah gitu. Model jembatannya bukan hanya di Indonesia tapi mungkin di dunia gitu. Udah terkenal ya Pak Nah ya. ya, jadi itu semacam apa sekarang ya, udah jadi tempat objek wisata gitu. Jadi kalau ke sana itu orang merasa ada yang kurang, merasa yang rugi ya. Belum ke sana gitu Pak ya. Iya, kalau nggak ke Kelok 9 itu gitu tuh. 9. Nah itu kira-kira kalau dari pusat kotanya sekitar 10 kilo lah gitu. Itu arah ke Provinsi Riau ya, arah ke Pekanbaru gitu. Tapi masih di daerah-daerah Payakumbuh gitu, Cang Agus. Pak At, Ya, kalau pas mudik kan tuh sering nge-share foto-foto di kebun, di kolam, sama di kampungnya gitu. hoak kali. Iya, Cang bener. Agus tahu dari mana? Hoak kali itu tuh. Ada Pak di foto-foto Bapak itu? kalau Ada ya? Iya Pak. Saya jadi malu juga nih cerita kampung ya. Jadi ini Cang Agus, sobat api semua ya. Itu memang kemarin saya mudik ya. Jadi ini sebetulnya di tempat mertua sih sebetulnya ya. Jadi ada sedikit kelebihan tanah ya. Oh, iya. Di sana kan tanahnya masih murah-murah ya. Paling sekitar 100.000 masih dapat gitu kan ya. Jadi kita ada rezeki, jadi kita buat tanah gitu kan ya. Artinya kita beli lah gitu kan ya. Paling cuma berapa ratus meter ya. Jadi supaya kita bisa maksimal kan kita jauh sini ya. Saya istri anak kan di sini ya. Iya, Jadi di sana itu yang mengelola sebetulnya mertua lah ya. Jadi kita tanami ini,
kita tanami pepaya, kita tanami jagung, Macam-macam gitu Pak ya. pisang, alpukat gitu kan ya. Ada juga ininya kolamnya. Nah, kolamnya ikan apa itu Pak? Ini ada apa namanya, ikan mas, ada Nela. lele juga gitu kan ya. Nah, ada lelenya pokoknya itu. Tapi yang ngelola sebetulnya kita ini juga orang lain gitu kan ya. Tapi namanya bagi hasil gitu ya. Namanya belajar gitu kan ya. Jadi kita nggak mengharapkan hasilnya, tetapi ya namanya berbagi gitu kan ya. Iya, Pak. Kita bisa ngasih pekerjaan ke orang yang mengelolanya. Kita kan jauh ininya gitu tuh. Kita cuma bisa memantaunya aja gitu. Itu aja sih. Cuma belajar aja sih sebetulnya, Cang Agus. Jadi paling nggak kita ngebantu orang di sana gitu ya Pak Betul, ya. ya. Yang ada kerjaannya gitu ya Pak. Iya, Ya. gitu. Ya, bagus juga Pak. Mm-mm. Berarti cocok dong Pak ya. Kan sekarang Bapak di ETPA nih Pak, Iya, ngurusin taman, iya. gedung, sama kolam-kolam juga. Sama Oh, pekerjaan Bapak di sini. ya. Jadi saya sebetulnya terinspirasi yang teman-teman di kantor ini juga gitu kan ya. Di Sama, Gadot ya. punya taman kan, punya kebun, punya tanah yang lapang ya, dimanfaatkan juga sama teman-teman PPNPN ya. Ini. Jadi itu semacam inspirasi saya juga gitu kan ya. Wah, ini kalau ini daripada tanah kosong bisa kita manfaatkan juga ini kan ya. Jadi Saya dikelola- cobalah dikelola di tanam sana gitu, ya Pak kita ya. kelola gitu kan ya, kita modalin dikit lah gitu kan ya. Kalau di sana itu kan nggak seperti di sini ya. Jadi bibit pun lebih gampang gitu kan ya, bisa comot sini, minta sini, kayak misalnya kayak pisang kayak apa gitu kan ya. Nggak semuanya beli, walaupun Iya. ada yang beli ada gitu kan ya. Tapi nggak semua ya, Pak, semuanya lah gitu. Jadi itu. Jadi apa namanya? Ya pokoknya buat jaga-jaga lah ya. Apalagi nanti kalau misalnya kita udah mau pensiun misalkan ya, kita ada Buat adalah mau dikerjakan buat investasi ya, apa Pak, ya. namanya, buat ini keringat lah gitu. iya, benar. Itu Cang Agus. buat invest juga ya Pak ya. Pak Ad, Siap. tadi kan di Bincang Mania udah dibagiin tuh pengalamannya di kampung halaman. Pesan sama kesannya untuk orang-orang kantor. Wah, pesannya apa ya? Saya bingung Iya. juga kalau pesannya gitu ya. Buat misalnya buat menuju pensiun gitu Pak, buat Betulnya kan kita ini ujung-ujungnya ke PNS ini pasti pensiun gitu ya. iya Pak. Mungkin semua kita udah tahu kalau kita pensiun itu tentu apa namanya ya? Apa yang dikerjain gitu. Penghasilan kita tentu pasti menurun gitu Iya, ya. betul Pak. Apalagi kita dengan gaya hidup kita biasanya yang mungkin berapa ini ya harus habis gitu kan ya. Tapi nanti setelah pensiun kan nggak bakal cukup gitu kalau kita masih mempertahankan gaya hidup yang sekarang gitu ya. Jadi mungkin sobat AP ya, ini juga buat saya juga, buat sobat AP juga semua ya. Sebelum kita pensiun ya, kita pertama ya kita siapkan mental kita ya, kita siapkan buat masa depan kita kalau kita udah pensiun itu seperti apa gitu ya. Ya waktunya ya sekarang gitu. Iya. Sekarang kita udah mulai siapkan, misalnya kayak Cang Agus gitu kan ya, harus udah punya rumah gitu kan ya. Kalau sebelumnya ngontrak harus punya rumah gitu kan ya. Dikit-dikit kita sisihkan rezeki ya, tabung, kalau sempat beli tanah, beli kebun apa ya udah kita beli ini gitu kan ya. Itu pasti nanti suatu saat itu sangat Iya, membantu berguna sekali ya, gitu Pak, pada ya. saat kita pensiun Berguna gitu banget tuh. Ya, Pak pensiun ya. Pak Padi, Ya, yang di kebun itu yang ditanam tuh apa aja Pak? main di kebun di kampung nih Iya ceritanya di nih. kampung. Buat Oh. investasi. Ya sama aja kayak di kantor kita gitu. Jadi ke apa namanya? Ya pohon-pohon yang sederhana aja, yang biasa dikonsumsi sama masyarakat sekitar situ. Nah, ada pisang, Pisang, ada alpukat, ada peteknya juga gitu kan ya. Iya, Ada jagung, kemudian nanas. nanas Nanas agak susah ada? sana. Dulu saya coba nanam nanas tapi Nggak bisa enggak ya, hidup Pak? ya. Kadang-kadang cocok-cocokan tanah kata orang gitu kan ya. Iya. Nah, kemudian harus apa namanya, harus yang ahlinya juga. Kalau orang nggak ahlinya, apapun yang kita tanam nggak bisa hidup gitu. Kalau apa namanya kita nggak bisa ngontrol setiap hari, nggak tahu aturannya gitu kan ya, itu bakal mati semua gitu Iya. tuh. Nah, cuma kalau di sana itu ya memang sudah tanaman apa namanya, tanaman rakyat lah gitu kan ya, kayak kelapa itu udah tanaman rakyat di sana, jagung gitu kan ya, itu seolah tumbuh kalau di sana gitu tuh, padi gitu kan ya, pisang gitu kan ya. Nah, Pasti tumbuh itu ya, Pak, ya? gampang banget ininya. Jadi cuma apa namanya, cuma pohon-pohon itu aja yang Tanam kita ya. tanam gitu kan ya. Sama kolam sama ikan itu ya Pak Oh ya? iya, ikan itu kan menarik itu kan ya, apalagi apa namanya, kalau misalnya udah besar ya kita nggak perlu beli ikan. Kalau buat makan, kalau misalnya kita udah pensiun kan, pancing pagi Makan buat di makan situ pagi gitu kan ya, siang kalau masih
pingin ikan, pancing lagi gitu kan ya. Nah, gitu aja. Makanya kalau di sana itu dulu Encang Agus ya, di tempat saya itu ya. Jadi setiap orang udah berkeluarga itu dia harus punya ini. Punya rumah satu walaupun kecil, punya kolam ikan satu, punya ternak walaupun kambing satu, ininya gitu tuh. Nah, itu udah. Itu diwajibkan tuh Pak. Udah hidup dia itu gitu. Udah hidup. Itu pokok lah gitu kan ya. Iya. Nah, tapi sekarang kan udah ini ya. Udah mulai ini mungkin karena pertemuan penduduk ya. Masyarakat gitu kan ya. Tambah anggota keluarga itu misalnya ternak juga profesi orang udah nggak semuanya ke ternak, kolam juga nggak semuanya. Tapi dulu ya semasa ibu saya, nenek saya itu masih harus ada kelapa di depan pohon rumah, kolam, ada ternak sapi atau kambing gitu, itu ada ininya gitu tuh. Itu ada itu Pak ya. Iya, karena itu buat konsumsi dasar gitu Iya, tuh. betul. Harus ada gitu tuh. Oke, bincang mania semua. Demikian bincang-bincang singkat kita sama Uda Atwadi. Jangan lupa setelah ini masih ada lagi bincang dengan Pak Atwadi di episode kedua. Jangan lupa subscribe. Udah saya ke kamar mandi dulu ya. Pak Atwadi mikir. Ya.